Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang diharapkan, amin. Ardian Nabi Tupulu, siapa tahu nggak kenal Ardian, yaitu aktivis 98 yang sangat vokal sekali. Dan dia juga anggota DPR fraksi PDI. Ardian sudah sangat serius melakukan hak angket untuk menegakkan keadilan, yang mengklaim masyarakat mendukung penuh usulan pembentukan panitia khusus hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan pemilu tahun 2024. Komunikasi juga sudah dilakukan oleh relawan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang menegaskan masyarakat Indonesia sudah ditunjukkan kecurangan yang sangat vulgar pada pemilu tahun 2024. Hal tersebut tentu tidak bisa didiamkan oleh banyak pihak, termasuk oleh fraksi PDI Perjuangan yang pasti akan mengajukan usulan pembentukan pansus hak angket. Usai masa reses, pembentukannya ditujukan untuk menyelidiki indikasi kecurangan pemilu tahun 2024. Sebelumnya akan saya uraikan sedikit apa itu hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, termasuk hal-hal yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan pansus hak angket harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat-syarat pengguna hak angket itu. Dan ini diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau MD3. Menurut Ardian, ya, siapapun yang mendiamkan kecurangan maka dia juga berlaku curang. Siapa yang mendiamkan kejahatan maka dia juga berlaku jahat. Dan siapa yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga berlaku kekerasan. Keseriusan Ardian ini sepertinya melawan Orde Baru tahun 98, ya. Jiwa aktivitasnya sebagai penegak keadilan begitu terasa. Jika sudah begini, Ardian tak bisa dihentikan begitu saja. Dengan PDIP sampai hari ini semakin banyak laporan soal kedugaan kecurangan, mulai dari politik uang, coblosan di kertas suara oleh oknum, hingga dugaan penggelembungan suara di tingkat KPPS ataupun aplikasi. Nah, program Sirekap KPU yang terbilang aneh dan mencurigakan, ya, proses perhitungan suaranya, jika memang data dan faktanya ada, ya. Jadi karena memang kondisi yang KPU sendiri yang amburadul, maka kalau hak angket digulirkan karena memang ada hak bagi DPR untuk melakukan hal itu, juga dijamin oleh undang-undang demi menjaga kewarasan proses demokrasi yang ada pada Pilpres tahun 2024, ya. Jadi hal ini terkesan agak lain dan ugal-ugalan dalam menyikapi ini, karena Jokowi sendiri sudah kacau, ya, ugal-ugalan juga. Maka seharusnya tidak usah cawe-cawe, tapi nggak ada salahnya juga jika harus mendorong digulirkannya hak angket, meski seperti mustahil, ya, kalau dugaan kecurangan mengarah kepada paslon nomor 2 yang dianggap menerima manfaat terbesar dari Pilpres tahun 2024.
kali ini tujuannya pendidikan politik juga bisa, dan digulirnya hak angket adalah hak bagi anggota DPR asalkan syaratnya terpenuhi. Jadi bukanlah suatu dosa atau pemaksaan kehendak dari kubu yang kalah karena merasa dicurangi Pilpres tahun 2004. Ya memang agak berat ya karena yang dilawan adalah panitianya pemilu, di mana anak dari ketua panitia selain itu juga bertanding. Nah, sehingga sangat sulit dan begitu berat. Tapi hal ini harus dijalankan demi pendidikan politik bagi masyarakat semua. Jadi hal ini bukan punya tendensi apa-apa, ini sekedar untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik ya. Maka dari itu kita semua ya, menginginkan pemilu itu kualitas dan profesionalisme ya. Sehingga anggota DPR akan diuji di saat ini ya. Saya tidak yakin semuanya bisa lolos ujian dengan baik ya, karena ada faktor ya. Dan kita tahu sendiri Pak Lurah juga tidak tinggal diam, dia mulai gerilya agar supaya itu hak angket tidak tercapai. Contohnya ya, Pak Lurah sudah menemui Pak Surya Paloh, karena salah satu faktor Partai Nasdem itu juga sangat kunci, karena persyaratan yang sebegitu besar untuk bisa mencapai 50% persatu ya. Jadi itulah makanya kita masyarakat harus betul-betul bisa mendukung untuk apa? Untuk pembelajaran politik dan untuk demokrasi yang sehat. Nah, maka dari itu sekali lagi mari kita dukung hak angket yang sudah mulai digulirkan oleh PDI Perjuangan. Terima kasih. Merdeka.